Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Wonder People. Selamat datang di program baru Wonder Home Library, yaitu Wonder Home Talk. Yeay. Di Wonder Home Talk kali ini saya udah nyiapin narasumber satu yang spesial untuk di episode 1 ya, yaitu ada seorang volunteer dan seorang new mom atau Mahmud. Ya, tau gak? Mamah muda. Yaitu ada Aunty Reni. Halo. Oke. Kita slow aja ya Aunty ya. Iya, kita ngobrol-ngobrol aja ya, Oke. Gi. Gimana nih kabarnya Aunty Reni? Iya, baik, sehat, alhamdulillah. Oke, disclaimer dulu ya teman-teman. Kita di sini mau ngebahas tentang parenting. Penting banget nih buat yang mau jadi Mahmud. Ibu-ibu muda Ya, ya. mama muda. Mama-mama baru lah. Oke, gimana kabarnya tadi Aunty? Sehat, alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Gimana Anggi kabarnya? Alhamdulillah sehat. Disehat-sehatin aja ya. Alhamdulillah sehat. Oke. Aunty, Iya. biar kita langsung mengawali percakapan tentang parenting ini ya. Pasti udah pada penasaran nih. Kaum sih. Para Wonder People. Gimana sih pengalaman Aunty kan dari gadis terus hamil terus punya anak, gimana pengalamannya? Enggak, dari gadis nikah dulu lah, Gi. Oh, ya. Nikah dulu Ini baru masih- hamil. Ini sebentar, ini itu Uncle kok kedengeran suaranya? Berarti nanti di-cut ya? Apa enggak? Oke. Enggak apa-apa, biarin. Oke, pertanyaan yang pertama nih Aunty. Gimana pengalaman Aunty, kan tadinya gadis terus menikah, terus hamil terus punya anak. Gimana pengalaman melahirkannya, terus momen-momen apa nih yang gak terlupakan? Kalau momen dari melahirkan, apa pas dari ini? Dari hamilnya boleh. Ya, boleh. Dari awal. Ya, kalau momen sih pasti kan gak akan terlupakan ya. Karena ini pertama kali juga hamil kayak gitu, itu udah pasti kita tuh sebagai perempuan pasti inget lah gimana. Terus juga momen melahirkan itu pasti momen yang gak akan terlupakan, karena kan tahu sendiri ya prosesnya itu tuh gak mudah gitu kan. Terus juga ya kita namanya pertama kali melahirkan kan gak tahu yang awalnya harus gimana, deg-degannya kayak apa, terus perjuangannya kayak gimana gitu kan. Jadi itu pasti jadi momen-momen yang kita akan ingat terus, Gi. Yang Gitu, gak sebagai terlupakan. perempuan. Iya, belum lagi ya pasti ada perjuangannya tuh, ceritanya sendiri-sendiri gitu. Kalau kayak aku kan dulu pas ngelahirin Kai, ya perjuangannya tuh kayak kita pindah-pindah rumah sakit kayak gitu kan, karena tadinya itu dikira ketubannya pecah kayak gitu. Ya? Padahal itu ketubannya tuh belum pecah, tapi dokternya itu pas USG bilang ini air ketubannya udah habis. Padahal itu masih ada air ketuban. Mungkin karena kalau kata dokter yang lain gitu, ini karena air ketubannya terlalu jernih, jadi kan nggak kelihatan. Bening gitu ya Aunty? Iya, jadi dikiranya tuh nggak ada air Nggak ada ketuban. airnya. Nah, pas ternyata lahirnya aja tuh dia besoknya dan itu masih ada air ketubannya. Itu kan prosesnya itu ya pasti nggak akan kelupakan gitu. Terus kita berjuangnya juga kan ngelahirin anak kayak gitu sih. Jadi itu pasti jadi momen yang nggak kelupakan. Terus juga setiap perempuan itu kan berjuangnya itu ya, Iya. gitu sih. Beda-beda juga ya. Beda-beda, pasti orang pengalamannya. punya ceritanya deh sendiri deh. Setiap anak, Iya. setiap ibu tuh pasti beda-beda ceritanya. Oke, baik. Terus ada yang mengejutkan nggak Aunty? Kan jadi orang tua baru nih, lahir, oe baby Kai. Terus jadi orang tua baru, ada nggak itu kayak yang mengejutkan? Wah, ternyata punya anak tuh gini ya, gitu. Ya pasti mengejutkan lah, orang kita biasa hidup apa-apa sendiri tadinya. Tapi sama sih, awal kita nikah itu juga sama, Gi. Beberapa bulan pertama itu kita itu pasti kaget
karena kita kan apalagi kayak Anggi nih. Sekarang Anggi udah mandiri kan, Iya. ngekos sendiri gitu. Itu udah pasti terbiasa mandiri kan. Apapun pilihan Anggi, gimana Anggi. Nah Iya, nanti pas nikah itu kan beda. Kita harus izin ke suami, main nggak bisa semaunya. Iya sih benar. Gitu. Terus juga kan belum uang juga kan. Kalau Anggi mungkin kalau Anggi kerja sendiri itu masih bisa Masih lah. buat Gimana sendiri. buat sendiri. Tapi kalau udah semuanya dari suami kan nggak bisa. Kita harus kayak Iya. izin. Terus juga harus memikirkan suami gimana ya, enak gak ya kalau ditinggalin. Kalaupun suami ngizinin, kita tuh ada rasa nggak enaknya gitu. Itu kalau pas lagi nikah. Kalau pas udah punya anak itu lebih lagi sama gitu. Dulu sama suami kita menyesuaikan. Sekarang sama anak juga sama kan, kita harus Iya, menyesuaikan. benar. Kita mau pergi ke warung sebentar aja, aduh anak nangis gak ya gitu. Tapi itu buat yang biasa di rumah sih. Mungkin kalau misalkan kayak ibu-ibu yang pekerja, itu beda. Dia walaupun emang pasti ada rasa kan kayak nggak tega ninggalin anak, tapi kan ada keperluan yang mendesak juga sampai dia harus kerja kan gitu. Iya benar. Itu kan pilihan lah ya setiap ibu. Itu mungkin dia kayak ya tega nggak tega gitu ninggalin anaknya. Cuman kalau kayak aku kan berhubung aku tuh benar-benar ibu rumah tangga, dia aja di rumah, main sebentar kayak cuman ketemu temen ngopi udah nggak bisa Gi. Karena Pasti kepikiran kita kepikiran ya. anak gitu. Lebih ke situ sih mengejutkannya. Terus juga kan apalagi pas baru-baru lahiran kayak gitu tuh kayak aduh ini gimana nih anak pertama, ngejaganya, ngerawatnya, kita yang tadinya nggak tahu gitu. Iya, terus mau minta bantuan ke Mau siapa? Iya, iya benar gitu. sih. Tuh sih, jadi kita pasti terkejut lah di situ. Iya sih. Terus tantangan terbesarnya itu mengasuh bayi itu gimana nanti? Ya tantangan terbesarnya yaitu membiasakan diri. Jadi kayak kita melawan keinginan kita. Kita itu kan pasti punya kayak capek banget pengennya tuh ini gitu. Iya. Kayak kita pengen lakuin apa yang dulu kita lakuin. Tapi itu kan Tapi nggak bisa lagi ya, Nggak bisa karena lagi. harus ngurus Harus anak, ngurus suami Iya. juga. Kalau Terus udah juga ngurus anak pertama kali itu ya itu jadi tantangan juga buat kita karena kan Iya. kita nggak tahu harus gimana nih prosesnya, belajarnya, nyari taunya. Ya kita belajar lagi gitu. Ya baca-baca buku Baca-baca gitu. buku, nanya-nanya sama orang yang udah lebih senior, Oh, yang udah lama menjadi ibu-ibu ya kan, udah Iya, biasa benar. jadi ibu, kita belajar dari situ gitu. Iya, terus waktu Anti kan habis nih kayak buat ngurus anak, ngurus baby kai. Terus gimana tuh Anti ngatur waktu buat me time? Kan kalau misalnya ngurus terus pasti Iya. kayak sumpek gitu, gabut, bosan. Iya. Biar gak stres tuh gimana nanti kayak ada me time atau waktu sendiri tuh gimana bagi waktunya? Iya. Nah, itu tuh juga pertanyaan yang pasti orang sering ditanyain. Sampai kembaran aku tuh nanya gini, bosan gak sih Ren ngurusin anak Iya, terus gitu kan? Karena kan kayaknya kelihatannya rutinitasnya kok itu lagi gitu. Ya Iya. emang pasti bukan lebih ke bosan ya. Iya mungkin bosan ya atau agak capek atau gimana. Karena kita juga kan kadang-kadang butuh hiburan. Nah, di sini sih kalau kayak aku itu nyarinya tuh gak tahu ya. Ibu-ibu lain mungkin ada aktivitas lain, tapi kalau kayak aku sendiri nih lebih ke nyari celah buat kayak nonton drama Korea. Iya. Atau enggak kadang-kadang nih kita itu butuhnya apa Gi? Healing ya? Apa? Cuci piring. Ya ampun. Jadi cuci piring tuh healing ya buat Iya, Anti. kadang-kadang cuci piring itu healing. Jadi kayak udah nih nitipin anak dulu, aku mau cuci piring. Padahal Iya. itu tuh kadang kayak ya udah supaya ada aktivitas Sendiri lain ya, biar gitu. kayak ngerjain Atau enggak sendiri. ya kayak sekarang kan aku semenjak baby Kai udah lahir tuh malah agak-agak rajin lah ya masak Iya. tuh kan. Kayak bikin-bikin coba-coba. Nah, itu tuh termasuk kayak ya udahlah jadi kayak hiburannya gitu buat ada aktivitas lain supaya nggak terlalu bosan gitu. Ya oke Anti. Terus kan baby Kai kemarin masih menyusui ya. Heeh. Itu pasti kadang malam nangis. Iya. Nah itu kayak gimana? Kan pasti kekurangan tidur tuh buat Mm-mm. new mom. Apalagi buat 3 bulan pertama itu udah Nah. dipastikan tuh kita tuh kurang tidur. Nah itu juga termasuk hal yang bikin kaget juga. Tapi kan kita tuh sebelum-sebelumnya orang tuh udah banyak yang ngomong kayak pasti nih nanti ibu baru tuh 3 bulan pertama tuh gak bisa tidur, siap-siap begadang Iya, ya benar. gitu. Dan itu emang iya gitu. Di situ aku lebih ke karena aku bukan pekerja ya, itu tadi aku ibu rumah tangga. Jadi kalau anak tidur aku ikut tidur. Kayak gitu. Terus lebih banyak istirahat kayak gitu aja sih. Jadi
supaya kita nggak kecapean, nggak kelelahan itu kalau anak tidur ya kita ikut tidur. Terus kalau bisa misalkan ada bapaknya kayak gitu, ayahnya atau papanya ada di rumah, itu bisa dititipin dulu. Kalau atau mungkin kalau yang masih ada orang tua atau keluarganya yang tinggal di rumah bareng, bisalah sesekali dititip dulu. Kayak gitu. Jadi buat tidur ya. Iya, jadi kitanya tuh bisa istirahat dulu kayak gitu. Lebih ke 3 bulan pertama sih biasanya yang separah itu, karena kan jamnya itu udah pasti nih kita itu begadang. Jadi besokannya itu harus gantian lah atau enggak sama papanya kayak gitu. Nah, Anti, terus kan itu tadi 3 bulan pertama itu yang pengalaman mengasihi atau menyusui yang paling wow, kayak ekstrim banget ya kayaknya. Iya. Tapi jangan takut ya teman-teman. Itu udah fitrahnya perempuan. Okay. Iya. Dan ada nggak lagi Anti pengalaman yang lebih kayak aduh sampai sakit banget nih gitu, menyusui itu atau mengasihi? Iya, pokoknya seru sih, karena kan itu pengalaman baru. Terus juga mengasihi itu kan mungkin ada sebagian orang yang gampang, begitu anaknya lahir dia langsung keluar asinya. Tapi kalau kayak aku itu termasuknya enggak. Baby jadi? Kayak itu sampai kayak pernah dehidrasi dia, karena asi aku itu serat awalnya kayak gitu. Jadi si asi itu sedikit banget keluarnya. Kayak gitu. Jadi nah itu aku lebih waktu itu sempat dibantu sama susu formula dulu kayak gitu. Karena nggak keluar asinya. Nah itu tadi karena baby kayak itu kan sampai dehidrasi ya, kasihan ya. Jadi aku sementara waktu itu dicampur. Jadi dia dikasih susu formula tapi dikasih juga asi. Lewat dari 3 bulan itu baru dia full asi. Ternyata aku tuh kayaknya ada baby blues. Kemungkinan tuh kayak gitu. Karena stres Nggi. Pas awal-awal itu kita tuh takut banget, sakit. Lihat si bayi mau nyusuin aja tuh takut. Gitu. Terus kayak nanti sakit gitu. Tapi di situ peran pentingnya suami, terus keluarga juga kan di situ pada ngedukung kan, kayak ya udah nggak apa-apa, coba aja. Nanti juga lama-lama kebiasa kan kayak gitu. Ternyata dari yang tadinya sakit dan sesusah itu, udahnya itu nikmat banget nyusuin tuh. Makanya jadi kan, kayak biasa aja udah ya. Nikmat banget nyusuin tuh. Ternyata menyusui itu emang bener karena itu fitrahnya perempuan ya. Jadi kayak paling gampang apapun juga ya udah kasih aja susu, dan kan ASI itu kan terbaik kan. Mau semahal apapun susu formula yang terbaik itu ya ASI gitu. Katanya juga ASI itu ya Anti, membantu pertumbuhan bayi banget ya. Iya, ASI itu bagus. Produk yang paling bagus ya katanya. Pokoknya produk terbaik yang paling bagus itu ASI gitu. Makanya kita tuh jangan takut kalau misalkan ada perempuan yang kayak aduh nggak bisa nih ASI aku nggak keluar, udah nyerah. Sebenarnya itu jangan pantang menyerah, satu. Yang kedua itu perlu banget dukungan dari suami dan keluarga. Nah iya. Terus kitanya juga tuh harus tetap berusaha gitu. Jadi kayak makan makanan yang memang banyak kan makanan yang harus kita makan untuk supaya si ASI ini deras kan kayak gitu, atau kita minum obat atau vitamin yang menyuburkan si ASI itu kan. Terus juga sama si orang tua ini harus seneng, happy. Ternyata kan kayak aku juga begitu baby bluesnya itu biasa udah mulai hilang kan, ternyata ASI itu keluar. Udah biasa aja gitu. Iya gitu. Jadi kita tuh pokoknya harus happy. Nggak tahu sih ya, mungkin ada yang memang nggak bisa, tapi kalau yang menurut aku sih nggak adanya itu ya itu karena dia mundur gitu, karena dia nggak mau maksain untuk supaya ASI-nya ini keluar gitu. Kalau dia terus berusaha, dia terus berjuang, terus ada dorongan, ada dukungan, itu pasti insya Allah ASI itu keluar. Tapi itu kan pilihan ya. Maksudnya kalau memang harus susu formula pun ya nggak masalah gitu, nggak apa-apa. Aku juga kan campur susu formula, tapi sebisa mungkin kan kita pasti pengen ngasih yang terbaik buat anak. Jadi kasihlah itu ASI. Dan ASI itu Nggi, anak mau nangis, mau marah, mau takut, dalam kondisi apapun kita tinggal kasih ASI aja, dia diam.
Iya, makanya keren kan banget nikmat sih. banget kan. Iya benar. Coba udah nggak ngeluarin uang, Ngehemat budget ya. budgetnya, terus praktisnya, anak tinggal itu tinggal keluarin, udah kelar tuh anak nangisnya kan kayak gitu. Iya Jadi benar-benar anti. produk terbaik tuh emang ASI gitu. Berarti tadi ya ASI itu penting banget. Terus peran pasangan atau suami tuh membantu Juga bantu, kali ya, penting Anti. banget. Aku juga kalau misalkan itu kan, kalau nggak didorong sama peran suami atau keluarga terdekat, itu mungkin udah nyerah Gi. Iya benar. Tapi kan karena untungnya tuh si suami aku tuh waktu itu mendukung banget nih yang Kalisa nih. Dia tuh yang apa kayak nggak apa-apa kamu Support bisa kok, system. nggak apa-apa. Terus dia tuh ya setengah malam dia mau kayak Bangun gitu, bangun, Anti. dia yang nyusuin anaknya pakai susu formula. Tapi nanti tuh kalau udah selesai nyusuin susu formulanya nih, dia bangunin aku kayak ayo ini anaknya supaya mau lagi ASI-nya gitu. Terus kayak lebih nggak apa-apa nyediain makan apa pokoknya ngebantu segala macam tuh. Emang support suami tuh perlu gitu. Sampai si bidan yang ke yang bantu aku waktu itu sampai bilang kayak, Mbak itu tumben loh suaminya mau sampai sebegitunya. Suami-suami itu jarang loh ada yang mau sampai segitunya karena dia tuh berjuangnya tuh mau gitu, dimintain tolong ini itu dia tuh mau sampai ngurus si Kai pertama kali mandiin aja tuh Angkalisan. Aku tuh kan ya itu awalnya aku nggak mau mandiin karena aku nggak berani. Dia yang mandiin, dia yang ngerawat bayinya gitu. Kalau aku kayak cuman tugas aku pokoknya aku cuman mau nyusuin, dan itu pun kayak mikirnya tuh berat banget kan nyusuin itu. Iya, tapi sisanya tuh dibantu sama dia gitu. Jadi emang perlu banget sih peran suami. Iya sih. Soalnya terus ada lagi yang bilang kayak happy mom, happy kids. Iya, kan? Kayak gitu. Jadi buat ibu-ibu menyusui itu harus happy banget sih biar ASINya lancar juga. Lancar, iya. Karena mau kita kadang banyak makan yang itu bergizi atau minum suplemen, tapi kalau kitanya nggak senang, kitanya stres, tetap aja itu bisa nyumbat. Iya gitu. benar-benar. Terus anti itu support dari suami juga penting, keluarga penting. Itu ada nggak tekanan dari keluarga atau tetangga? Kan biasanya tuh kayak mulut-mulut tetangga tuh tidak bisa dikontrol. Udah pasti ada Gi. Itu pasti ada. Makanya yang bikin kadang-kadang kita stres itu mulut-mulut tetangga yang kayak gitu. Apalagi di Jogja ini ya. Di Jogja itu kan orang itu utama itu ASI. Mereka tuh anti sebenarnya, nggak tahu ya, tapi ini yang aku tahu ya, pengalaman aku yang pas saat itu anti ya. Iya, maksudnya pengalaman aku pas itu 2 tahun lalu ya. Gitu. Di sini tuh bener-bener harus ASI. Anggi mau ke bidan, mau ke rumah sakit, mau ke tetangga. Kalau kita kayak ini anak udah dehidrasi aja tuh Gi, masih disuruh kasih ASI, orang anak udah kayak gitu kan gitu. Itu kan termasuk tekanan dong buat kita, karena kayak loh ini anak udah sakit loh, masa masih udah kuning, masa masih pas dipaksa harus ASI, sedangkan si ASI ini kan belum keluar gitu. Cuman ya itu tuh kan bikin kita makin stres. Iya. Itu bikin kita makin stres. Gimana caranya ASI harus keluar, padahal kan belum bisa. Yang ada kan aku takut, aku juga jadinya kayak gimana ya caranya, terus kayak belum lagi takut karena takut si anak ini nangis karena ASINya nggak ada kan. Jadinya makin nggak keluar. Itu sih saat itu tekanan terberat aku itu dari omongan orang-orang yang memaksa gitu untuk selalu ASI. Padahal di situ kan nggak tahu gitu aku tuh ternyata setakut itu. Orang si Kai nangis aja Ngi, sampai kayak dia pasti pengen ASI deh. Aku takut karena perih, sakit pertama kali itu. Tapi kan seudahnya ternyata enak. Tapi dari tekanan itu, ya kan dari tekanan itu, terus juga suami ada support. Jadinya tuh ya bisalah kita ngelawan itu. Jadi berarti, kan sampai sekarang jadinya baby Kai bisa ASI full 2 tahun gitu. Berarti sekarang udah nggak ada tekanan lagi ya, Anti? Atau masih berjalan tekanan itu? Enggak sih, karena semenjak kejadian baby Kai sampai masuk rumah sakit, terus kan aku lebih kayak ya udahlah, terima masukan yang memang perlu kita terima, tapi yang enggak ya udah gimana, aku yang ngejalanin gitu. Jadinya ya udah, mereka juga nggak terlalu banyak ini lagi ngatur lah. Iya, ngatur. Karena kan pilihan kita gitu. Oke Anti, sekian banyak udah kayak tadi ada tekanan, tapi untungnya ada support system dari keluarga, suami. Nah itu kayak gimana ya? Ada nggak tips biar tetap sehat fisik, mental,
di dalam fase kayak lagi menyusui gitu atau mengasihi? Ya kalau tips aku sih, saran aku itu yang pertama, ibu itu harus tetap happy. Pokoknya gimana pun cara, penting banget. Karena ya itu tadi, kita mau makan makanan apapun, mau minuman apapun. Aku kan juga sebenarnya bukannya orang yang nggak nyoba ya, aku juga nyoba kok berbagai suplemen gitu kan, minuman sampai susu atau vitamin-vitamin. Tapi saat itu memang keluarnya nggak sebanyak itu gitu. Karena ya itu tadi, stres kan. Kita itu nggak happy karena ada stres, ada ketakutan, ada nggak kebiasa. Apalagi aku itu kan udah nggak punya orang tua. Terus juga kan kalau makanya itu perempuan itu kalau lagi hamil pertama biasanya itu mereka akan pulang ke rumah ibunya. Karena supaya dia itu punya perlindungan dari seorang ibu, ada bantuan dari ibunya. Sedangkan aku kan nggak bisa gitu. Berat banget. Iya, makanya itu sih yang ngebikin stres. Tapi kan begitu aku pulang ke Bogor tuh sekitar 2 bulan kemudian ya kalau nggak salah. Nah itu aku pulang ke Bogor, kan seenggaknya aku ketemu kembaranku gitu kan, ketemu kakak aku gitu kan, yang teman-teman kan gitu. Jadi agak happy lah, agak senang. Jadi udah mulai udah terbiasa. Nah itu juga ngebantu gitu. Makanya yang utama itu tetap happy. Yang kedua makanan. Makanan emang perlu tetap, kayak daun, katuk apa segala macam itu perlu. Terus juga jaga stamina, kayak tidur cukup. Terus istirahatlah yang cukup, dan olahraga ringan sih sebenarnya. Karena kan awal-awal tuh kadang-kadang kita juga badannya nggak enak gimana gitu ya, adalah efek sampingnya kadang-kadang gitu. Nah kita olahraga ringan aja, lebih ke situ sih kalau tips aku. Baik. Yang penting happy sih, harus happy tuh. Mau apapun kondisinya gimana pun tetap harus happy. Anti. Terus yang terakhir nih, harapan Anti ke depannya gimana nih buat masa depan baby Kai, seorang anak? Pasti kan semua orang tua tuh sama ya, harapannya tuh pengen anaknya sehat, tumbuh, perkembangannya tuh secara optimal. Jadi anak, kalau laki-laki jadi anak yang soleh, perempuan jadi anak yang soleha, pinter, cerdas, terus berbakti lah sama kedua orang tua, sayang sama kedua orang tuanya. Semuanya aja lah yang baik-baik gitu. Kayak gitu, sama kayak ibu-ibu yang lain. Iya sih. Yang penting soleh aja sih. Kalau udah soleh pasti nanti Insya Allah ikut semuanya dan sehat. Iya, sehat. Kan kasihan kalau nggak mau lah, nauzubillah min dzalik. Kalau anak sakit kan, anak sakit itu kan sedih banget. Iya benar ya. Jadi yang penting itu sehat. Apalagi masih kecil ya. Iya, masih kecil, kasihan banget kalau dia nggak bisa kayak ngomong sakitnya sebelah mana. Gitu. Kita kan kalau udah dewasa ya tinggal ngomong sakitnya apa. Dia kan belum bisa, nggak ngerti gitu. Jadi yang penting itu sehat. Gitu. Udah selesai. Terima kasih Anti udah mau berbagi pengalaman. Iya, sharing sedikit nih. Dia dari awal menikah sampai akhirnya ke tahap mengasihi. Anggi. Semoga bisa jadi pelajaran lah buat Anggi, ibu-ibu calon ibu-ibu muda. Jadi jangan takut lah Anggi buat ngelahirin. Nanti tuh ada cerita jadinya buat anaknya. Oh ini nih dulu tuh mama berjuangnya gini gitu. Iya, biar anaknya juga nggak durhaka. Iya. Semoga jangan jadi anak nauzubillah min dzalik. Thank you Anti Reni udah sama-sama mau hadir ke Wonder Talk kali ini di episode 1 perdana nih Anti Reni. Terima kasih Wonder People yang udah nyaksiin podcast kita kali ini. Next, tungguin di episode 2 kita bakalan ngundang siapa. Bye-bye.